aku ngerasa kalau sama dia kayaknya aku bisa deh ngelewatin semuanya gitu. Asik. Beneran kayak kita udah dekat, bukan dekat, kita udah kenal dari berapa tahun ya sebelumnya? Kayak 2-3 tahun sebelumnya. Tapi memang Iya, jadi kayak emang udah bersinggungan karena mutual friends kan. Kayak aku berapa kali ketemu karena aku sering bersinggungan sama kakak Al, sama Adul. Tapi somehow aku tuh sama dia bener-bener jarang banget bersinggungan gitu loh. Karena kayak aku kayak ketemu kakak Al tuh kan masih kayak berapa kali sebelum aku sama El kan kayak ngobrol. Terus juga hangout bareng. karena mungkin kalau Al sama Adul kan sama-sama mereka kan bekerja di industri film juga iya, ya. terus kalau dulu kan ada Tisa yang di industri yang sama-sama aku, jadi mungkin kayak lebih sering bersinggungan dan lebih sering ngobrol juga. Nah sama El doang kayak di antara Al Eldo tuh justru aku paling jarang bersinggungan sama El, makanya waktu awal dia nge-DM aku tuh kayak aku mikirnya awalnya dia nggak ngertiin aku karena kayak oh ya udah mungkin dia genuinely nanya sama aku gitu loh. Dan emang yang aku tahu dia emang anaknya friendly banget aja, jadi emang nggak expect kesana sama sekali kalau buat aku ya awalnya gitu. Yang begitu pertama kali tertarik apa? Ada cewek rentan nih baru putus gitu ya. apa ya? Ya tentunya maksudnya aku juga ngeliat Siva kan juga dengar cerita dari orang-orang juga orangnya baik gitu. Maksudnya juga pas aku awal DM dia pun dia juga tanya kepada sahabatnya dia yang kenal deket sama aku juga. Jadi kita juga memang banyak mutual friends juga sih. Jadi kita punya ada referensi lah tentang clue dari seorang itu. Terus fun fact banget ya. Ini tuh aku nggak tahu. Jadi waktu awal aku dideketin sama El, aku cerita ke sahabat aku atau orang terdekat aku yang kenal baik sama El, yang kayak seproject sama El tuh kayak pernah deket, maksudnya kayak pernah temenan banget sama El. Mereka semua tuh kayak yang kayak kaget, terus ngomong ke aku kayak gini, ya ampun kamu tahu nggak, dulu tuh aku mikir kayak kenapa ya El tuh nggak sama kamu aja. Sebelum itu jauh sebelum kayak dia ngedeketin aku gitu loh. Aku kayak demi apa sih gitu, sumpah aku sampai kayak, makanya aku kaget pas kamu bilang El ngedeketin kamu, terus aku kayak hah? Lucu banget. Dan itu yang ngomong tuh kayak dua orang terdekat aku yang kenal banget sama El, kayak dua-duanya sama-sama ngomong hal yang sama, jadi aku kayak ah kok bisa gitu ya. Ya mungkin semesta mendukung juga. Karena kan aku yang make the first move dan terus kita DM-an terus kita ketemu pertama kali dan bener semakin naksir. Masa sih? Iya dong. Kamu emang enggak pas sekarang itu? Aku pas dari chat udah tertarik, pas ketemu kayak jadi ada gemes-gemesnya. Gimana gemesnya? Dan pas aku deket awal sama dia tuh kondisinya aku lagi syuting stripping, which it's really hard for me buat dapet waktu break. Waktu break aku udah pasti cuma weekend doang, which is hari Minggu doang. Jadi aku cuma bisa berharap dari Senin sampai Sabtu tuh ya itu kalau aku ada tiba-tiba break cepat gitu. Ya makanya selama dia ngedeketin aku, kita tuh kayak 2 minggu berapa lama ya kita ngechat tuh kayak chatan doang aja. Bener-bener karena dia penuh dan iya, terus kayak nggak oke banget kan tiba-tiba first date dia ke lokasi aku sih nggak mau ya. Kayak first date dia datengin aku ke lokasi dengan muka londoh aku gitu yang kayak dan mungkin kikuk juga karena pada sebelum kita first date kita di chat itu udah lumayan intens juga. Iya, udah jadi kayak intens ya. pas ketemu tuh kayak kita udah intens tapi Itu belum pertama kali ketemu jadi iya. sangat kikuknya mungkin di situ kali ya. Oh iya, supposedly itu dulu bukan dong. aku. Enggak. Iya nggak sih? Jadi itu aku mendadak karena aku Beres pulangnya syuting. cepet. Oh iya. Iya. Jadi kita awalnya harusnya misalkan ketemunya hari Minggu, terus tiba-tiba dia hari mendadak. Jumatnya atau Kamisnya dia mendadak pulang cepet dan akhirnya kita Terus aku ngabarin dia kayak iya aku udah pulang cepat, terus dia langsung dia kayak ya udah ngajakin ketemu mau nggak gitu. Jadi sebenarnya plan awalnya kita mau makan di restoran A untuk hari Minggu itu. Terus aku kayak oh oke, udah janjian, ternyata pas sebelum itu Jumatnya dia selesai aku cepet. udah free. Jadi kita dinner lagi. Kita jadi iya. Jadi first date malah yang dadakan itu dan it's quite fun. Iya fun, terus ya masih kayak kikuk.
tapi seru. Dan akhirnya pas yang hari Minggunya kita ada acara bareng terus ngedate lagi ya udah lumayan Iya, jadi kayak udah lumayan apa ya? luas lah ya. luas. Udah nggak Cuman to be sakit-sakit. honest kayak salah satu hal yang paling aku pikirin, bukan paling sih, yang lumayan aku pikirin pas kita ngedate pertama kali tuh kayak nanti ada yang fotoin kita nggak ya? Aku takut gitu loh. Karena kayak sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman kayak ya lah masa baru ngedate udah masuk netizen. He looked pretty nervous at that time actually. Sebenarnya aku nervous juga sih. Cuman kayak aku berasa kalau dia beneran nervous, nggak tahu beneran apa gue GR doang gitu. Cuman dia tuh kayak, karena aku tahu kan kita tuh kalau di chat tuh dia tuh kayak fun gitu orangnya. Tapi pas ketemu dia tuh agak kayak kikuk gitu. Ya kayak mungkin normal nggak sih pertama kali ketemu? Normal. Makanya Maksudnya, kayak aku agak lucu, dia agak nervous. Akunya juga nervous banget karena kayak baru pertama kali first date lagi gitu. Jadi gak ngerasa aneh rasanya karena kayak kita ketemu dalam konteks yang berbeda gitu loh. Biasanya ketemu kayak cuman papasan doang. Sekarang ketemu dengan konteks yang tiba-tiba ngedate gitu. Terus ya gitu deh, semakin ngobrol semakin nyaman dan semakin gemes. oh harusnya kamu ya, bukan aku ya? Iya dong, salah dong, aku dong. Gitu. Karena aku jomblo lama juga nggak mau pacaran yang apa ya, yang setengah-setengah atau yang cuma main-main aja. Makanya benar-benar jomblo lama. Dan alhamdulillah ketemu Siva, memang juga insya Allah jodoh dunia akhirat. Dan Amin. juga dari awal memang kita udah ngebahas jenjang yang serius, bukan cuman kita coba pacaran awal-awal lucu-lucuan dulu, tapi memang dari awal kita mau pacaran juga pun kita udah bahas masalah yang serius, ke jenjang yang lebih serius. Pada saat dia bilang yes ya aku seneng, tapi juga maksudnya aku juga pernah bilang bahwa sebelum aku ngelamar Siva di Swiss itu juga aku sudah melamar Siva di depan orang tuanya. Aku ketemu sama bapak ibunya Siva, terus bareng Siva juga di rumahnya untuk meminta izin restu sama orang tuanya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jadi pada saat di Swiss ya tentunya senang diterima, tapi ya juga nggak kaget juga. Aku sebenarnya lebih kaget malah karena aku yang mengeluarkan air mata ternyata pada saat mengatakan will you marry me, ternyata aku yang lebih apa ya, lebih mengeluarkan air mata. Yang aku lebih kaget. Siva adalah orang yang penyayang, terus keluarganya juga adalah orang yang penyayang, dan memang Siva dibesarkan di keluarga yang penuh kasih sayang. Jadi memang, dan penuh kasih sayang plus keluarga yang agamanya cukup kuat. Jadi itu juga semakin meyakinkan aku bahwa inilah sepertinya orang yang tepat untuk menjadi ibu dari anak-anakku nantinya. Masa sih? Iya, dari awal. Kayak tadi yang aku bilang, aku tadi worth the wait itu karena memang memiliki nilai agama yang kuat dan nilai kasih sayang yang tinggi juga. Itu sih yang membuat aku semakin yakin. Aku ngerasa kalau sama dia, kayaknya aku bisa deh ngelewatin semuanya gitu. Asik. Beneran kayak quality apa sih yang ngebuat aku berpikir he's the one for me. Aku ngerasa tuh ya kayak yang aku sering bilang sih, kayak aku selalu ngerasa kayak dulu tuh dicintain buat aku tuh suatu hal yang susah gitu. Tapi pas aku ketemu sama El, ternyata aku ngerasa kalau aku tuh nggak hard to love kok gitu. Terus mungkin karena aku oldest daughter kali ya, jadi kayak aku anak perempuan pertama, adik aku perempuan juga. Bisa dibilang aku tuh kayak cukup menjadi tempat berputar di keluarga aku. Jadi aku tuh nggak pernah punya orang untuk bersandar. Terus aku growing up, aku juga berdua sama ibu aku sebelum ibu aku nikah sama ayah aku yang sekarang kan. Jadi kayak basically aku nggak pernah punya sosok laki-laki untuk tempat bersandar buat aku tentunya gitu. Makanya pas aku ketemu sama dia dan setelah aku pacaran sama dia, aku ngerasa kayak oh ternyata hal yang menurut aku tadinya impossible tuh beneran possible buat aku gitu loh. Kayak ternyata aku bisa menemukan rumah yang bikin aku ngerasa safe dan
ngebuat aku tenang gitu. Makanya aku sama dia tuh kayak ngerasa mau seburuk apapun masalahnya kayaknya aku bisa kok. Aku tinggal dari kecil selalu sama ibu aku, bahkan masih suka tidur bareng. Malah sekarang menjelang pernikahan kita lagi semakin tidur, sering-sering lagi ya. sering-seringnya tidur bareng. Jadi untuk adjusting ke rumah yang completely different dari rumah aku sendiri, terus kayak meninggalkan semua apa ya, kayak kebiasaan lama aku, pastinya ngebuat aku nervous banget. Dan maksudnya aku ngerasa kayak, duh gue bisa nggak ya jadi istri yang baik. Karena kan sekarang maksudnya kalau di agama aku, tadinya aku pusatnya tuh di ibu aku, sekarang ke suami aku gitu. Jadi of course semuanya bakalan different buat aku. Karena selama ini yang ada di otak aku adalah gimana caranya aku harus respect my mom, ngehargain dia, bla bla bla. Sekarang kan berubah itu semua jadi ke suami gitu loh. Jadi emang of course banyak banget yang ngebuat aku nervous. Tapi at the end of the day kan ya aku udah tahu kurang lebih karakter El seperti apa gitu. Jadi ya the rest insya Allah aku yakin bisa kok ngejalaninnya. Tapi ya di luar nervous, I'm excited juga akan tinggal bareng sama Siva. Kalau untuk tinggal sendiri sih sebenarnya aku cukup lumayan sering ya, maksudnya karena aku juga di rumah bukan, kalau Siva kan memang sangat attached dengan keluarganya, kalau aku memang kehidupan keluarga aku bukan keluarga yang begitu attached satu sama lain, dan aku juga pernah di luar negeri selama 4 tahun, jadi untuk tinggal di luar tempat yang baru selain rumah sih menurut aku bukan hal yang baru, tapi maksudnya untuk tinggal di tempat luar yang baru bersama seseorang dan menjadi pemimpin itu sih mungkin yang buat aku nervous. Tapi ya insya Allah harus banyak-banyak belajar juga sebelum sebelum nanti menjalaninya. Itu sih paling kalau aku. Sekarang kan momennya lagi dekat dengan pernikahan gitu ya. Aku tuh kayak bisa emosional banget karena kayak apa ya? Banyak yang diurus juga kali. Enggak, bukan banyak yang diurus. Karena Siva tuh orangnya sangat perfeksionis kalau buat acara, jadi dia sangat detail banget sama seluruh persiapan wedding, dan ya alhamdulillah juga sih maksudnya punya calon istri yang perfeksionis dan cukup Ribet. bukan cukup ribet sih, mungkin lebih ke cukup mau untuk taking care untuk mengurus wedding dari A sampai Z sih. Dia bener-bener yang kayak kalau misalkan akunya lagi malas, dia bener-bener udah ngurusin semua. Dan ya alhamdulillah dapat partner yang mau ribet. mau taking care lah dia, karena dia orangnya memang yang perfeksionis banget dalam hal membuat acara, apalagi untuk menyenangkan banyak orang. Iya, tapi aku juga at the same time sebenarnya ya lumayan bersyukur karena El tipe yang lumayan hands on juga untuk peran cowok ya. Karena kayak aku denger kan cerita-cerita banyak orang ada yang either cowoknya ngurusin banget, ceweknya ngurusin banget gitu. Jarang tuh ada yang bener-bener kayak saling kerja sama dua-duanya gitu. Makanya aku ngerasa El tuh membantu aku yang perfeksionis di urusan pernikahan ini untuk kayak kadang-kadang tuh mungkin dia nggak dengan sendirinya kali ya, kalau misalnya aku lagi capek, aku lagi kesel, lagi banyak yang dipikirin, jadi biasanya kalau aku udah lagi nggak nongol-nongol di grup, dia yang langsung ngurusin gitu. Kayak sekarang nih kayak makin deket-deket aku semakin males ngecek grup karena kayak oh my god banyak banget yang harus diurusin. Nggak, karena mungkin banyak banget yang ngurusin, karena kita selain kita ngurus wedding, kita juga ngurus untuk honeymoon, kita juga bener. karena kita juga habis wedding kita mau pindah ke rumah, kita lagi Bener. ngurusin pindahan rumah juga, jadi dalam beberapa bulan terakhir itu kita ngurusin wedding, ngurusin honeymoon, ngurusin rumah, memang banyak banget hal-hal yang kita urusin, dan itu cukup menyita banyak waktu kita juga sih. Tapi alhamdulillah kita juga bisa mungkin berbagi tugas, kayak misalkan aku lebih fokus ke ngurus rumah karena kita kan akan langsung pindah ke rumah pada saat habis menikah. Siva jadi banyak ngurus wedding, dan menurut aku kita memiliki kerjasama tim yang sangat baik sih satu sama lain.
Sebenarnya dulu tuh aku nggak pernah ada dream wedding yang spesifik kayak aku mau kayak gimana, warnanya kayak gimana tuh nggak pernah ada. Yang ada di bayangan aku pengennya sih intimate, sacred, dikelilingin sama orang-orang yang benar-benar aku sayang gitu. Terus salah satunya tuh juga aku pengen banget pas akad nikah aku pakai kebaya warna putih. That's why aku ngerasa baju kebaya akad aku tuh feels very personal to me kali ya. Kayak salah satu yang personal banget buat aku karena dulu waktu aku belum kepikiran kayak aku bakalan nikah one day, aku cuman kayak pengen deh kayak sesimpel gue ngerasain akad nikah pakai kebaya putih yang gue mau gitu loh. Jadi itu sih yang salah satu hal yang ngebuat aku pas ngerencanain nikah tuh kayak oke, pas aku ngambil vendor Vera kebaya aku udah kebayang banget dari awal karena kayak aku pengen kebaya putih klasik, itu yang aku mau gitu. Itu doang sih kalau dream wedding aku, sisanya kayak ya udah ikutin aja yang kita suka kayak gimana. Sebenarnya kita juga Siva juga punya dream wedding kayak di Como gitu sih, dia sempat Tapi bahas. ngeliat budgetnya nggak dream. Ya mungkin Jadi aku langsung kayak oke, jangan. Mungkin gitu. di luar budget ya, tadi kita juga harus berpikir realistis bahwa kita nggak bisa, kita karena kita punya klien, punya teman ayah, teman bunda, teman orang tua kita juga harus membahagiakan semua pihak juga. Kita nggak bisa egois untuk kayak kita ke Como aja terus cuma 50 orang aja, 100 orang aja, karena kita juga sebenarnya ingin merayakannya bareng our closest friend juga, which kalau kita ke luar negeri pun kayaknya teman kita pun juga belum tentu bisa berangkat, dan mungkin kalau teman kita nggak berangkat jadi kita juga nggak enjoy juga. Mungkin kalau the wedding ya di luar negeri, tapi kayaknya nggak possible sih, lebih ke arah sana aja sih kita berpikir secara realistis. Dia bukan tipe orang yang memperpanjang sesuatu gitu loh, kayak ya udah if that's what you feel it's valid gitu. Dan ya mungkin ya aku juga punya prinsip ya, aku selalu diajarkan juga sih sama guruku bahwa memang ya wanita dilahirkan ya berpikirnya pakai hati, kalau laki-laki memang pakai logik, jadi memang harus laki-laki yang sejatinya harusnya mengalah dan lebih mengerti. Iya. Insya Allah aku tetap selalu menjadi orang yang men-treat kamu seperti dari awal bertemu, insya Allah ya nggak berubah juga. Maksudnya jangan sampai setelah nikah terus tiba-tiba berubah menjadi orang yang lebih apa. Aku tetap insya Allah ingin menunjukkan bahwa aku orang yang sama, men-treat dia dengan cara yang sama atau mungkin lebih baik daripada sebelumnya sih, insya Allah. Insya Allah. Amin. Dan kalau bisa ya nggak berkurang, tapi bertambah baik.